Kalau Imamul Habar murni, darimi, alawi tulen itu. Betul-betul thariqah alawiyah murni. Jadi kalau ngajar itu nanti cerita. Terus kalau cerita itu, saya kan cuma baca tulisannya Muallim Ramli sama satu lagi katibnya beliau Ustaz Ahmad Habsyi. Saya cuma baca aja. Itu saya bisa merasakan dengan bahasa ngajar beliau itu sofa betul. Jadi cerita mimpi nggak ada riaknya itu terasa kalau kita baca. Jadi kayak ngobrol biasa. Raid Sayyidina Abdurrahman As-Segaf, saya pernah mimpi saya pindah dari Safinah Sayyidina Abdurrahman As-Segaf ke Safinah Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, ke Safinah Sayyidina Umar Muhaddar. Fa'alimtu, maka saya tahu bahwa beliau-beliau itu memperhatikan saya. Itu kayak biasa, yang buat kita dahsyat itu biasa aja, dan itu harian itu. Satu lagi yang saya pernah ketemu itu almarhum yang di Lawang itu yang jenggotnya putih panjang, Ami Haddar. Haddar sebenarnya. Ami Haddar itu dapat Imamul Habar, yang jenggot putih dia, Habib Haddar itu. Bukan yang Bondowoso, yang kalau datang bawa tungkatnya pakai payung tinggi, umurnya tinggi. Itu dapati Imam Al-Habar itu. Itu yang cerita ke anak. Jadi Ustaz Abdul Qadir itu katanya kalau ngajar, ini Wahid baca Bukhari, beliau paling anti santri megang kitab Bukhari matang, nggak boleh. Muallim Ramli suruh baca syarah Fathul Bari, yang ini syarah siapa, syarah siapa. Biar banyak. Ustaz Abdul Qadirnya rada ngantuk ini. Imam Al-Habar kalau ngajar pasti agak ngantuk. Kenapa? Sebab beliau tidak pernah lebih tidur dari 3 jam. Apa pernah itu? Sholli terus kalau malam itu. Sholli terus. Nah, tapi kalau ada santri yang salah baca, tahu lagi tidur gini. Ajaib gitu. Jadi matanya tidur, ruhnya bangun, kan susah itu. Salah baca, ya'riful alam. Ini lagi gini. Dia begitu gini, ra'aitu Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu. Cerita itu. Masya Allah udah nggak nemu lagi. Padahal saya nggak ngalami ya, cuma dapat dari riwayat-riwayat orang yang dapetin aja. Radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ani wa iyyakum. ونفع ولدي محمد يا الله ونفع بنت زهراء بنت فاطمة بنت ست زينب ونفعكم أنتم كلكم إن شاء الله وأولادكم وبناتكم وأزواجكم وآباؤكم وأمهاتكم ومن مات من أهاليكم من بركات الإمام الحبر الكتب الحبيب عبد القادر يا الله. Ya Allah, suci itu. Dan orang suci kita nyambung, kita juga jadi bersih ya. Barakatul Imam Al-Habr Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Barakatul Syahid Imam wa ila hadratin Nabi Al-Fatiha. Panjang banyak saya ingat. Sebagian sudah saya kumpulkan di buku apa nama bukuan itu Mia Faidah, silakan cari aja di situ. Ini yang saya ingat-ingat ya. Di antaranya lagi kalau ini dari Ustaz Imam. Ya Allah. Dulu itu Klojen belum ada, masih Embong Arab, masih pesantren Embong Arab. Satu waktu kata Ustaz Imam datang satu orang Arab, aneh saya. Bahasa saya nyeludur gitu. Tahu-tahu duduk Imamul Habar lagi duduk diambil Saudara Imam itu kalau duduk nggak pernah jauh dari Imamul Habar. Makanya imam dibilang imam ini itu pas. Sampai kalau duduk ada kan fotonya itu sebelahan terus kan. Tuh Saudara Imam itu tahu ini gurunya ini suci dan tidak ada lagi nanti kalau meninggal nggak nemu lagi, jadi ditempel terus. Kalau Fatihah yang disuruh oleh Imamul Habar itu Saudara Imam, ada itu fotonya, masih kecil, masih belum ada jenggot. Itu kalau bagian ila ruhi Imamul Habar nggak mau. Iqra Abdullah, anaknya yang suruh baca. Ini cerita dari yang mulia juga sebelum yang satunya ya. Datang tamu tokoh sorban pakai gamis pas acara, ini bukan cerita tadi, cerita lain ini.
Pas lagi acara majelisnya Imamul Habar, datang tokoh. Pas dilihat, loh kok yang Fatihah anaknya, kulil adab. Di hatinya itu. Di hatinya tamu, kurang ajar banget ini anak itu. Ada gurunya, ada abahnya, dia Fatihah. Imamul Habar kan lagi gini, ngangkat muka. Ya fulan, dikasih sama Imamul Habar. Analladzi amartuh. Saya yang nyuruh baca. Sebab kenapa? Saudara imam itu punya tarikan kuat untuk menarik arwah. Jadi datang itu. Kalau itu mah sering cerita. Kalau kita lagi di mobil atau saya di mobil lagi jalan-jalan sama beliau itu, beliau di depan, saya waktu itu di belakang, saya jarang sama beliau. Saya keliling mondok. Yang sering kakak saya, Habib Muhammad. Cuma berapa kali saya ikut. Itu dilalah kok alhamdulillah kebetulan saya dengar cerita ini. Lagi duduk ini terus saudara imam bilang, yakfi. Saya pikir ngomong sama saya. Yakfi. Terus pas saya mau jawab, ketawa beliau nengok. Ada arwah nggak berhenti nih. Fulan ratib Fatihah li. Di Fatihah fulan lagi rat. Ba'd ma'ad gerak Quran. Saya nggak bisa baca Quran ini. Jadi terus itu datang arwah wali-wali itu ini yang minta di Fatihah itu. Dia datang ratib di Fatihah ini datang terus kita. Lah Imamul Habar itu kasyaf tahu anaknya ada kelebihan itu. Paham gak cerita saya ini? Jadi wali itu juga macam-macam, ada yang modelnya begini. Saudara imam itu menarik arwahnya itu kuat. Nah, orang yang seperti itu pas untuk membaca Al-Fatihah ila ruh fulan. Jadi ini baru ila ruhi satu, arwah ini datang. Ila ruh terus gitu. Ya Allah, Rabbul fanfa'na bibar wahdina بحرمتهم وأمد طريقاتهم ومعاد من الفتن رب فانفعنا واهدنا الحسنى بحر وأمتنا في طريقاتهم ومعافاة من رب فانفعنا ببركاتهم حسنا بحرماتهم وأمتنا طريقاتهم ومعافاة من Jadi itu orang Arab tadi balik ke cerita tadi ya, duduk depan Imamul Habar. Terus ngobrol-ngobrol pakai bahasa Arab. Ditanya sama Imamul Habar, "Man anta?" Qala ana Abdullah Al-Arabi. Dah, situ ngobrol apa enggak diceritakan sama saudara imam. Pergi ini orang. Imamul Habar melihat ke saudara imam. "Ya Abdullah, ta'rif man hadha?" سمعت قصة يا عبد الله تعرف هذا؟ قال نعم هذا الخضر يزوركم تتدين بهذا الخضر يزوركم زيارة kepada antum. Ibtasam Imam Al-Habar قال أنت يا عبد الله ذكي ملهم. Bukan hanya cerdas tapi diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sambung dengan yang dibaca Habib Ahmad tadi itu. Karena Imamul Habar itu ada di hati para nabi, bukan hanya di hati Nabi Muhammad. Karena radhiyallahu anhu fi qalbil anbiya. Bukan hanya di hati Nabi Muhammad, tapi ada di hati para nabi.
Sehingga bukan mencari-cari Nabi Khidir, tapi dicari Allah, Nabi Allah. Rabbi fanfa'na wahdina al-husna وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من رب فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى وامتنا في طريقتهم